Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing mengenai penelitian tindakan bimbingan dan konseling atau PTBK, rangkuman materi plus soal. Baiklah, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pengertian penelitian tindakan. Menurut Chemis dan McTaggart tahun 1990, penelitian tindakan pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Karakteristik PTBK. Pertama, masalah muncul dari dalam praktik guru sendiri atau an inquiry of practice from within. 2. Adanya refleksi diri atau self-reflection inquiry. 3. Berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving oriented. 4. Berorientasi pada peningkatan kualitas atau improvement oriented dan harus menghasilkan perubahan. 5. Menggunakan berbagai cara pengumpulan data atau multiple data collection. 6. Memiliki siklus atau siklik. 7. Bersifat partisipatif atau kolaboratif, artinya peneliti harus bekerja sama dengan orang lain atau teman sejawat dan atau ahli. Prinsip PTBK. Pertama, dalam melakukan penelitian tindakan tidak mengganggu komitmennya dalam mengajar atau memberi layanan. 2. Metode yang digunakan harus ajeg atau reliable. 3. Masalah penelitian yang dirumuskan diusahakan berada di dalam lingkup tanggung jawab profesionalnya. 4. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan BK, guru BK harus konsisten terhadap etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. 5. Inisiatif penelitian harus diketahui oleh pimpinan lembaga, disosialisasikan pada rekan sejawat, serta dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah ujian ilmiah. 6. Menggunakan perspektif tindakan kelas. Tujuan PTBK. Pertama, memperbaiki praktik pelayanan BK di sekolah. 2. Peningkatan pelayanan profesional BK di sekolah. 3. Mengembangkan keterampilan guru BK berdasarkan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru BK selama menjalankan tugas pokoknya. Manfaat PTBK. Pertama, bagi guru BK. Guru BK makin diberdayakan mengambil prakarsa profesional yang semakin mandiri, percaya diri, dan makin berani mengambil resiko dalam mencobakan hal baru atau inovasi. 2. Bagi sekolah, memunculkan inovasi dalam proses pelayanan. 3. Bagi siswa, menumbuhkan minat belajar. PTBK versus penelitian lain. Siapa? PTBK dilakukan oleh guru, penelitian lain dilakukan oleh mahasiswa dan ilmuwan, di mana PTBK dalam sekolah dan kelas, penelitian lain dalam lingkungan di mana variabel-variabel penelitiannya dapat dikontrol atau lapangan atau laboratorium. Bagaimana PTBK menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan apa yang terjadi dan memaknai akibat dari suatu intervensi atau tindakan yang dilakukan. Kalau penelitian lain menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis tingkat signifikansi secara statistik, hubungan sebab akibat antara variabel-variabel. Mengapa? Kalau PTBK untuk mengambil suatu tindakan dan mendapatkan akibat positif dari perubahan dalam pembelajaran. Kalau penelitian lain untuk melaporkan dan membuat kesimpulan umum yang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Sumber Jeffrey Mills dalam Hidayat DR dan Aib Badrujaman tahun 2012. Tahap-tahap pelaksanaan PTBK. Menurut Chemis dan McTaggart, pertama, tahap perencanaan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap pengamatan, dan 4 tahap refleksi. 7 langkah pada tahap perencanaan menurut Hidayat DR dan Aib Badrujaman 2018 halaman 28. Pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. 2. Menentukan tindakan dan menuliskan kajian teoretik. 3. Merumuskan hipotesis tindakan. 4. Menuliskan indikator keberhasilan. 5. Merencanakan tindakan. 6. Merencanakan alat perekam data. 7. Merencanakan teknik refleksi.
2. Tahap pelaksanaan tindakan atau action. Salah satu persiapan yang penting dalam pelaksanaan PTBK adalah menentukan kolaborator. Menurut Creswell tahun 2015 halaman 1200 menjelaskan bahwa seorang partisipan atau kolaborator dapat meninjau hasil temuan bersama peneliti, membantu mengumpulkan data, dan membantu presentasi laporan akhir. 3. Tahap pengamatan. Pengamatan meliputi proses dan hasil. Pengamatan proses yaitu pengamatan terhadap berbagai data melalui pengamatan kepada guru dan siswa. Pengamatan hasil adalah untuk melihat keberhasilan tindakan terhadap variabel masalah dalam PTBK. 4. Tahap refleksi. Salah satu ciri khusus yang membedakan antara penelitian reguler dan penelitian tindakan adalah adanya refleksi pada penelitian tindakan. Dalam melakukan refleksi, langkah pertama yang dilakukan adalah analisis data. Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator, maka akan diperoleh informasi yang lengkap tentang beberapa hal berikut. Pertama, indikator mana saja yang sudah mengalami perbaikan pada siklus tersebut. 2. Indikator mana saja yang belum mengalami perbaikan pada siklus tersebut. 3. Apa faktor penyebab ketidakberhasilan indikator tersebut. 4. Apa yang menjadi faktor pendukung terhadap keberhasilan indikator tersebut. PTBK dengan desain kasus tunggal atau Single Subject Designs. Rancangan subjek tunggal cocok untuk intervensi terapeutik di berbagai bidang seperti konseling sekolah, konseling karir, dan konseling klinis menurut Poster tahun 2010. Penelitian subjek tunggal melibatkan penelitian terhadap seorang individu tunggal. Teknik pengumpul data dalam PTBK. Pertama, observasi. 2. Catatan harian. 3. Wawancara. 4. Angket. 5. Analisis dokumen. 6. Catatan anekdot. 7. Tes hasil belajar atau pengetahuan maupun keterampilan. 8. Skala psikologis. Dan 9. Perekam video. Latihan soal nomor 1. 4 langkah pokok dalam PTBK dengan urutan yang paling benar adalah titik-titik. A. Refleksi, merencanakan, melaksanakan tindakan, analisis data. B. Merencanakan, melaksanakan tindakan, mengamati, refleksi. C. Refleksi, analisis data, merencanakan, melaksanakan tindakan. D. Merencanakan, melaksanakan tindakan, refleksi, dan analisis data. Jawabannya adalah B. Merencanakan, melaksanakan tindakan, mengamati, refleksi. Pengertian penelitian tindakan kan menurut Chemis dan McTaggart ya, yang sering digunakan yaitu pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau mengamati, dan refleksi ya. Soal nomor 2, agar pelaksanaan penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling berjalan lancar, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh peneliti, kecuali titik-titik. A. Menyiapkan topik yang akan dibahas dalam setiap pertemuan. B. Menyusun skenario yang berisi langkah-langkah kegiatan tindakan. C. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan tindakan. D. Menyusun masalah yang akan dipecahkan dalam tindakan. Jawabannya adalah D. Menyusun masalah yang akan dipecahkan dalam tindakan. Di sini yang ditanyakan kan kecualinya ya. Nah, sebelum rencana tindakan tersebut dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan atau diperhatikan, yaitu pertama, tentukan topik bahasan untuk setiap pertemuan, itu ada di opsi A. 2. Buatlah skenario yang berisi tentang langkah-langkah kegiatan tindakan, ada di opsi B ya. 3. Siapkan sumber-sumber kegiatan. 4. Siapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tindakan yang akan dilaksanakan. Itu ada di opsi C ya. 5. Siapkan pedoman atau instrumen penelitian, misalnya format observasi untuk mengamati kegiatan layanan BK dan instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan layanan. 6. Lakukan simulasi pelaksanaan tindakan.
Selanjutnya, soal nomor 3, salah satu aspek yang membedakan penelitian tindakan dan eksperimen adalah titik-titik. A. Eksperimen tidak bertujuan untuk memecahkan masalah, PTBK bertujuan untuk memecahkan masalah. B. Eksperimen tidak mengenal subjek penelitian, PTBK mengenal subjek penelitian. C. Tidak ada jawaban yang benar. D. Eksperimen memberi intervensi, PTBK tidak memberi intervensi. Jawabannya adalah A. Eksperimen tidak bertujuan untuk memecahkan masalah, PTBK bertujuan untuk memecahkan masalah. Tujuan eksperimen adalah untuk melaporkan dan membuat kesimpulan umum yang dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Soal nomor 4. Hal-hal pokok yang harus dikemukakan dalam menyusun pendahuluan pada proposal penelitian tindakan bimbingan dan konseling adalah titik-titik. A. Latar belakang masalah, pentingnya masalah, dampak masalah bila tidak diatasi. B. Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pikir, manfaat penelitian. C. Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, dan manfaat penelitian. D. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jawabannya adalah D. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Biasanya itu kan kalau pendahuluan itu bab 1 ya, adanya di bab 1, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Soal nomor 5 yang tidak termasuk karakteristik dalam penelitian tindakan bimbingan dan konseling dengan desain kasus tunggal atau single subject designs adalah titik-titik. A. Melibatkan efek intervensi yang direplikasi dalam subjek yang sama dari waktu ke waktu. B. Melibatkan subjek penelitian sesuai dengan keinginan dan kepentingan peneliti. C. Melibatkan penilaian berkelanjutan dari beberapa aspek perilaku manusia selama periode waktu tertentu. D. Penilaian berkelanjutan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas prosedur intervensi. Jawabannya adalah B. Melibatkan subjek penelitian sesuai dengan keinginan dan kepentingan peneliti. Sebagian besar penelitian kasus tunggal dilakukan di Medan dengan berbagi karakteristik sebagai berikut. Pertama, melibatkan penilaian berkelanjutan dari beberapa aspek perilaku manusia selama periode waktu tertentu. Itu ada di opsi C ya. Kemudian 2, melibatkan efek intervensi yang direplikasi dalam subjek yang sama dari waktu ke waktu. Itu ada di opsi A. Kemudian 3, langkah-langkah penilaian berkelanjutan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas prosedur intervensi. Menurut Triono dan Mafiare tahun 2013. Poin tersebut ada di opsi D ya. Penilaian berkelanjutan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Jadi jawabannya yang tidak ada adalah yang B ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.